Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriska Fibrianto. Di sini saya bersama tim penyaji yaitu Ade Rahman Setianto dan Eki Nurfauzi akan menjelaskan mengenai hukum Islam atau syariat Islam bagian kedua. Sebelum kita masuk pada hukum Islam bagian yang kedua, kita flashback dulu untuk mengetahui apa itu hukum Islam. Hukum Islam atau syariat Islam ini adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani dengan kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Kemudian untuk ruang lingkup hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam adalah objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam di sini meliputi syariah dan fikih. Hukum Islam tidak membedakan hukum privat dan hukum publik. Pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih dititik beratkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan. Dengan melihat bentuk hubungan ini, dapat diketahui bahwa ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan atau hablum minallah dan hubungan manusia dengan sesamanya atau hablum minannas. Bentuk hubungan yang pertama disebut dengan ibadah dan bentuk hubungan yang kedua disebut dengan muamalah. Kemudian masuk kepada sumber-sumber hukum Islam. Ada 4, yaitu yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kemudian sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Hadis ini yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau, dan lain sebagainya. Di dalam Al-Hadis ini terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Quran. Kemudian sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijma. Apa itu ijma? Ijma ini adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah SAW atas sebuah perkara dalam agama. Kemudian hukum Islam yang keempat adalah qiyas. Qiyas adalah menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nasnya dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Baik, kita masuk pada materi pertama untuk hukum Islam bagian kedua, yaitu Toharoh. Pengertian Toharoh adalah Toharoh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah suci, bersih, atau kesucian badan yang diwajibkan bagi orang yang beribadah. Kita masuk ke pengertian lebih dalam mengenai Toharoh ini. Toharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau suci, dan ini sudah disarikan ke dalam bahasa Indonesia. Pengertian Toharoh secara bahasa adalah an-nadofatu, yang artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, Toharoh adalah membersihkan diri, pakaian, dan tempat dari najis dan hadas, sehingga seseorang diperbolehkan beribadah yang ditentukan harus dalam keadaan suci. Bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan berwudu untuk hadas kecil atau mandi untuk hadas besar, dan tayamum bila dalam keadaan terpaksa. Kemudian untuk hukum Toharoh atau bersuci ini adalah wajib, khususnya bagi orang yang akan melaksanakan sholat.
Bersih dari najis dan menghilangkannya merupakan suatu kewajiban bagi yang tahu akan hukum dan mampu melaksanakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan bersihkanlah pakaianmu." Dari surat Al-Mudaththir ayat keempat. Lalu terdapat juga dalam surah berikut yang artinya, "Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud." Dari surat Al-Baqarah ayat 125. Sementara bersih dari hadas merupakan suatu kewajiban yang sekaligus sebagai syarat sahnya sholat. Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sholat tidak diterima tanpa didahului dengan bersuci." Hadis riwayat Muslim nomor 224. Kemudian kita masuk pada tata cara toharoh. Tata cara toharoh secara umum ini dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah membersihkan lahir dari hadas, najis, dan kelebihan-kelebihan yang ada dalam badan. Atau dalam garis besarnya, ini suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian yang kedua adalah membersihkan anggota badan dari dosa-dosa. Kemudian yang ketiga, membersihkan hati dari akhlak tercela. Yang keempat adalah membersihkan hati dari selain Allah atau syirik. Hikmah toharoh. Toharoh terbagi menjadi dua, yaitu bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Bersuci dari najis dilakukan dengan berbagai cara tergantung dengan tingkatan najis. Yang pertama najis berat atau mughalladhah, sedang, mutawasito, atau ringan, mukhafafah. Dikutip dari NU Online, ada 4 hikmah tentang disyariatkannya toharoh sebagaimana disarikan dari kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala Mazhabil Imam Asy-Syafi'i karya Mustafa Al-Qid, Mustafa Al-Bugha, dan Ali Aisyarbazi. Untuk yang pertama, bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk hidup bersih dan menghindari sesuatu yang kotor dan jorok. Sehingga Islam adalah agama fitrah. Maka ia pun memerintahkan hal-hal yang selaras dengan fitrah manusia. Kemudian yang kedua, menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam. Orang Islam mencintai kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman. Islam tidak menginginkan umatnya tersingkir atau dijauhi dari pergaulan lantaran persoalan kebersihan. Seriusnya Islam soal perintah bersuci ini menunjukkan komitmennya yang tinggi akan kemuliaan para pemeluknya. Kemudian yang ketiga, menjaga kesehatan. Kebersihan merupakan bagian paling penting yang memelihara seseorang dari terserang penyakit. Beragam penyakit yang tersebar umumnya disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Karena itu tidak salah pepatah mengungkapkan kebersihan adalah pangkal kesehatan. Anjuran untuk membersihkan badan, membasuh wajah, kedua tangan, hidung, dan kedua kaki berkali-kali saban hari relevan dengan kondisi dan aktivitas manusia. Sebab anggota-anggota tubuh termasuk yang paling sering terpapar kotoran. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, menyiapkan diri dengan kondisi terbaik saat menghadap Allah. Tidak hanya bersih, tapi juga suci. Dalam sholat, doa, dan munajatnya, seseorang atau seorang hamba memang seharusnya dalam keadaan suci secara lahir batin, bersih jasmani dan rohani. Karena Allah yuhibbut tawabina ya yuhibbul mutatohirin, yaitu Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Kemudian masuk pada hukum Islam bagian kedua, untuk subbab kedua yaitu sholat. Sholat menurut etimologi atau bahasa berarti doa, sedangkan secara istilah atau terminologi, sholat adalah perkataan dan perbuatan tertentu atau khusus yang dimulai dengan takbir, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam.
Masuk kepada pengertian sholat lebih detail, sholat merupakan rukun perbuatan yang paling penting di antara rukun Islam yang lain, sebab ia mempunyai pengaruh yang baik bagi kondisi akhlak manusia. Sholat adalah cahaya yang dapat menunjukkan kepada kebenaran, mencegah dari maksiat dan perbuatan keji dan mungkar. Sholat mempunyai jasad dan ruh. Adapun jasadnya adalah berdiri, ruku, sujud, duduk, dan membaca bacaan. Dan adapun ruhnya adalah mengagungkan Allah, memuji, memohon, meminta ampun kepadanya, memujanya, mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasul, keluarga beliau, dan hamba-hamba Allah yang soleh. Rasulullah SAW bersabda, amal yang pertama kali akan dihisab bagi seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka baik segala amal yang lain. Dan jika salatnya rusak, maka binasalah segala amal yang lain. Hadis riwayat Tabrani. Salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini berdasarkan hadis Jabir yang artinya, yang membedakan antara seseorang yang beriman dengan kekufuran adalah meninggalkan salat. Masuk kepada dasar hukum sholat. Dasar hukum sholat adalah wajib berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Banyak dalil menunjukkan kewajiban ibadah sholat ini, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaan dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat 45. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah, dialah pelindungmu. Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Surat Al-Hajj ayat ke-78. Seseorang wajib melaksanakan sholat apabila telah memenuhi hal-hal berikut. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua adalah sudah balik. Yang ketiga adalah berakal. Tata cara sholat. Sholat merupakan salah satu ibadah mahdoh, yaitu ibadah yang tata cara pelaksanaannya tidak bisa direkayasa oleh manusia, karena ketentuannya sudah dijelaskan oleh dalil-dalil yang kuat, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Syarat wajib sholat. Yang pertama adalah suci dari hadas besar dan kecil, kemudian suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat dari najis, menutup aurat, masuknya waktu sholat, menghadap kiblat, mengetahui mana yang fardu dan mana yang sunnah, menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Kemudian untuk rukun-rukun sholat, yaitu yang pertama adalah niat. Misalnya untuk niat sholat subuh. Kemudian yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Kemudian takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, ruku dengan tumanina, i'tidal dengan tumanina, membaca, kemudian sujud 2 kali dengan tumanina, duduk di antara 2 sujud dengan tumanina, duduk tasyahud pertama, kemudian duduk tasyahud akhir, yang terakhir adalah mengucapkan salam. Kemudian rukun sholat yang berikutnya yaitu tertib, artinya beruntun menurut peraturan yang telah ditentukan. Kemudian untuk waktu dan jumlah rakaat dalam sholat fardu, yaitu yang pertama sholat subuh, yaitu untuk 2 rakaat, kemudian zuhur dan asar ini 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya itu 4 rakaat. Kemudian masuk pada hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama adalah berhadas kecil maupun besar, terkena najis yang tidak dimaafkan, berkata-kata dengan sengaja selain bacaan sholat walaupun dengan 1 huruf, terbukanya aurat,
kemudian mengubah niat, misalnya ingin memutuskan sholat, selanjutnya yaitu makan atau minum meskipun sedikit, bergerak berturut-turut 3 kali, seperti melangkah atau berjalan, itu tidak diperbolehkan ya, atau hal tersebut dapat membatalkan sholat. Kemudian membelakangi kiblat, menambah rukun yang berupa perbuatan, kemudian mendahului imamnya 2 rukun, kemudian yang terakhir adalah murtad atau keluar dari Islam. Demikian untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Mas Eki untuk menjelaskan materi berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Nur Fauzi. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian zakat dan puasa. Yang pertama yaitu pengertian zakat. Zakat menurut bahasa atau lugat artinya tumbuh, suci, dan berkah. Menurut istilah, zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu. Hukum zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagai salah satu dari 5 rukun Islam yang disebutkan di dalam Al-Quran. Adapun dalil zakat, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus salata wa atuz zakata warka ma'arrakiin, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku. Macam-macam zakat. Secara umum, zakat terbagi menjadi 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang wajib untuk dikeluarkan oleh umat Islam yang mampu bagi dirinya sendiri dan juga orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Zakat fitrah bertujuan untuk mensucikan atau membersihkan jiwa. Lalu zakat mal atau zakat harta. Zakat mal adalah zakat yang harus dikeluarkan dari harga seseorang dengan tujuan untuk mensucikan atau membersihkan harta yang dimilikinya. Lalu harta apa sajakah yang wajib dizakati? Ketentuan harta yang harus dizakati berkembang seiring dengan berkembangnya waktu. Awalnya, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya beberapa harta saja yang wajib untuk dizakati. Harta itu antara lain hasil pertanian, yaitu kurma, gandum, dan anggur. Hewan ternak yaitu unta, sapi, dan kambing. Emas, perak, dan juga harta perniagaan. Kemudian, Said Sabi menambahkan makdin atau barang tambang dan juga rikas atau harta karun. Jenis benda yang harus dizakati pun menjadi bertambah variasinya. Contohnya, hasil pertanian tidak cuma sebatas kurma, anggur, dan juga gandum saja, namun berkembang menjadi semua hasil pertanian yang mempunyai nilai ekonomis. Selanjutnya, pada masa berikutnya, para ulama kemudian memunculkan satu jenis zakat lagi, yaitu zakat atas profesi. Lalu, ada syarat-syarat zakat. Yang pertama, Islam. Jadi, zakat tidak diwajibkan untuk dikeluarkan atas mereka yang bukan muslim. Lalu berakal dan balik. Sebagian besar fuqaha berpendapat bahwa orang yang gila sama dengan hukum anak kecil pada semua hal, atau bahwa tak ada kewajiban zakat atasnya. Demikian juga zakat tak diwajibkan bagi mereka yang belum balik. Lalu ada telah mencapai nisab. Nisab adalah batas minimal mulainya harta wajib dizakati. Dan nisab tersebut berbeda-beda atas benda-benda yang wajib zakat. Lalu syarat zakat yang berikutnya itu merdeka. Maka dengan demikian zakat itu tidak wajib bagi budak. Syarat zakat berikutnya mencapai haul, artinya bahwa pemilikan senisab itu berlangsung genap 1 tahun komariah. Jadi zakat tidak wajib dikeluarkan dari harta berapapun jumlahnya, kecuali bila pemiliknya telah genap 1 tahun penuh.
sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kewajiban zakat pada harta sehingga ia berulang tahun. Lalu kepemilikan yang penuh atau sempurna. Harta tersebut merupakan hak penuh bagi pemiliknya di mana dia dapat membelanjakannya atau menggunakannya. Lalu syarat zakat yang terakhir yaitu barangnya produktif atau bisa diproduktifkan, berkembang atau dapat diperkembangkan. Barang tersebut bersifat produktif, berkembang dan dapat dikembangkan atau diproduksikan. Ada barang seperti uang yang disimpan, itu adalah produktif dan dikenakan zakat. Lalu niat zakat fitrah yaitu nawaitu an ukrija zakatal fitri an nafsi fardo lillahi ta'ala, yang artinya saya niat mengeluarkan zakat fitrah dari diriku sendiri fardo karena Allah Ta'ala. Yang kedua itu puasa. Pengertian puasa Ramadan. Puasa dalam bahasa Arab berasal dari kata soum atau siam, yang artinya sama dengan imsyak, yaitu menahan. Sedangkan menurut istilah syariat Islam, puasa adalah suatu amal ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Ramadan berarti panas terik dari sengatan matahari atau membakar atau bulan yang membakar dosa. Jadi puasa Ramadan adalah suatu amal ibadah puasa yang dilakukan dalam bulan Ramadan. Adapun dalil yang menunjukkan wajib puasa di bulan Ramadan yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Syarat wajib puasa yang pertama yaitu Islam, yang kedua balik, yang ketiga yaitu berakal, lalu yang keempat itu mampu melaksanakan puasa. Lalu juga ada syarat sah puasa. Yang pertama Islam, orang yang bukan Islam tidak sah berpuasa. Yang kedua mumayyiz, yaitu dapat membedakan yang baik dan yang tidak baik. Yang ketiga suci dari haid atau darah kotoran dan nifas atau darah setelah melahirkan anak. Orang yang kedatangan haid atau nifas tidak sah berpuasa, tapi keduanya wajib mengganti atau membayar puasa yang tertinggal itu secukupnya. Yaitu qada, ialah membayar kewajiban yang ditinggalkan sesudah waktunya. Seperti orang yang meninggalkan puasa karena haid, wajib ke atasnya menebus puasa yang ditinggalkan itu di dalam bulan lain. Kalau ketinggalan 3 hari, wajib ke atasnya qada 3 hari juga. Lalu rukun puasa. Di antara rukun-rukun puasa yaitu pertama, niat di dalam hati. Niat ini diwajibkan pada tiap-tiap malam, karena ibadah puasa pada tiap-tiap hari dalam bulan Ramadan adalah perbuatan yang terpisah di antara hari dengan hari yang lainnya, sebagaimana hadis Nabi SAW. Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tiada puasa baginya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Asbus Sunan. Yang kedua yaitu menahan diri daripada makan dan minum, atau menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari keluarnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Macam-macam puasa di sini ada 11. Yang pertama itu puasa Ramadan, kedua puasa nazar, ketiga denda atau kifarat, keempat puasa Syawal, kelima puasa Arafah, keenam puasa Tarwiyah, ketujuh puasa Senin Kamis, 8 puasa Daud, 9 puasa Asyura, 10 puasa Ayyamul Bid, 11 puasa Syaban atau nisfu Syaban. Adapun hikmah-hikmah berpuasa di samping dapat menambah takwa pada Allah, juga mengandung beberapa hikmah, diantaranya yaitu akan timbul rasa hibah terhadap fakir miskin yang seringkali tidak makan sehingga timbul keinginan untuk menolong. Lalu dapat mendidik diri untuk bersabar dalam menghadapi cobaan dan penderitaan
sebab orang berpuasa itu harus mampu menahan penderitaan lapar dan haus, sehingga akan terlatih kesabaran hati. Lalu dapat mendidik diri untuk bersifat amanah dan percaya diri, karena orang yang berpuasa dengan menahan lapar dan haus tidak ada orang yang tahu kecuali hanya Allah, sehingga akan terlatih sifat amanah dan percaya dirinya. Lalu dapat mendidik untuk tidak berbuat dusta dan berkata keji. Lalu dapat melihara kesehatan tubuh. Sekian presentasi dari saya tentang materi zakat dan puasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Setianto, NIM 312010483, jurusan Teknik Informatika D5, Universitas Pelita Bangsa. Saya dari kelompok 6, izin mempresentasikan tentang materi haji. Hukum haji. Hukum haji adalah fardu ain, wajib bagi setiap muslim yang mampu, wajibnya sekali seumur hidup. Haji merupakan bagian dari rukun Islam. Mengenai wajibnya haji telah disebutkan dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma kesepakatan para ulama. 1. Dalil Al-Quran. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Kedua, dalil as-sunnah. Dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan mengaku Muhammad adalah utusannya. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 8 dan Muslim nomor 16. 3. Dalil ijma atau konsensus ulama. Para ulama pun sepakat bahwa hukum haji itu wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Bahkan kewajiban haji termasuk perkara al-ma'lum minad dini bid-darurah, atau dengan sendirinya sudah diketahui wajibnya, dan yang mengingkari kewajibannya dinyatakan kafir. Syarat wajib haji. 1. Islam. 2. Berakal. 3. Balik. 4. Merdeka. 5. Mampu. Kelima, syarat di atas adalah syarat yang disepakati oleh para ulama. Sampai-sampai Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni berkata, saya tidak mengetahui ada khilaf atau perselisihan dalam penetapan syarat-syarat ini. Al-Mughni nomor 3 halaman 164. Syarat mampu bagi laki-laki dan perempuan adalah A. Mampu dari sisi bekal dan kendaraan. B. Sehat badan. C. Jalan penuh rasa aman. D. Mampu melakukan perjalanan. Mampu dari sisi bekal mencakup kelebihan dari 3 kebutuhan. 1. Nafkah bagi keluarga yang ditinggal dan yang diberi nafkah. 2. Kebutuhan keluarga berupa tempat tinggal dan pakaian. 3. Penunaian utang. Syarat mampu yang khusus bagi perempuan adalah 1. Ditemani suami atau mahram. 2. Tidak berada dalam masa iddah. Syarat sahnya haji. 1. Islam. 2. Berakal. 3. Miqat zamani. Artinya haji dilakukan di waktu tertentu atau pada bulan-bulan haji, tidak di waktu lainnya. Abdullah bin Umar, mayoritas sahabat dan ulama sesudahnya,
berkata bahwa waktu tersebut adalah bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Yang keempat, mikot makami. Artinya, haji atau penunaian rukun dan wajib haji dilakukan di tempat tertentu yang telah ditetapkan. Tidak sah dilakukan di tempat lainnya. Wukuf dilakukan di daerah Eropa. Tawaf dilakukan di sekeliling Ka'bah. Sa'i dilakukan di jalan antara Safa dan Marwah dan seterusnya. 3 cara manasik haji. Haji dapat dilakukan dengan memilih salah satu dari 3 cara manasik. Penjelasan ringkasnya adalah sebagai berikut. 1. Ifrad, yaitu meniatkan haji saja ketika berihram dan mengamalkan haji saja setelah itu. 2. Qiron, yaitu meniatkan umroh dan haji sekaligus dalam satu manasik. Wajib bagi yang mengambil tata cara manasik qiron untuk menyembelih hadiyu. Hadiyu itu hewan kurban. 3. Tamatu, yaitu berniat menunaikan umroh saja di bulan-bulan haji, lalu melakukan manasik umroh dan bertahalul. Kemudian diam di Mekah dalam keadaan telah bertahalul. Kemudian ketika datang waktu haji, melakukan amalan haji, wajib bagi yang mengambil tata cara manasik tamatu untuk menyembelih hadiyu. Imam Nawawi rahimahullah berkata, telah terdapat ijma atau kesepakatan para ulama. Bolehnya memilih melakukan salah satu dari 3 cara manasik, maupun ifrad, tamatu, dan qiron, tanpa dikatakan makruh. Namun yang diperselisihkan para ulama adalah manakah tata cara manasik yang afdol atau lebih utama. Mengenai kewajiban hadyu bagi yang mengambil tata cara manasik qiron dan tamatu disebutkan dalam firman Allah Ta'ala. Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji di dalam bulan haji, atau wajib ia menyembelih hadyu atau kurban yang mudah didapat. Tapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Wajibnya hadyu bagi yang mengambil manasik qiron dan tamatu adalah berdasarkan ijma para ulama. Rukun haji. Rukun pertama yaitu ihram. Rukun kedua, wukuf di Arafah. Rukun ketiga, tawaf di ifadah atau tawaf ziarah. Rukun keempat, sa'i. Wajib haji. Wajib pertama, ihram dari mikot. Wajib kedua, wukuf di Arafah hingga maghrib bagi yang mulai wukuf di siang hari. Wajib ketiga, mabit di Muzdalifah. Wajib keempat, melempar jumroh. Wajib kelima, mabit di Mina pada hari-hari tasyrik. Wajib keenam, mencukur atau memendekkan rambut. Wajib ketujuh, tawaf wada. Mikot. Mikot adalah waktu atau tempat di mana seseorang mulai berihram. Pembahasan ini perlu dipahami karena sebagian jemaah haji ada yang kurang tepat sehingga memulai ihram dari yang bukan tepatnya. Sebagaimana kasus yang kami bahas, banyak yang menganggap jeda sebagai mikot. Mikot ada 2 macam, yaitu 1. Mikot zamaniyah, yaitu bulan-bulan haji, mulai dari bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Yang kedua, mikot makaniyah, yaitu tempat mulai berihram bagi yang punya niatan haji atau umrah. Sekian dan terima kasih dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.